kira-kira mungkin sebelum kita mulai ke topik hari ini, boleh diperkenalkan dulu dong Pak Jeffrey, dari Bapak sendiri, kemudian Sinhan Asset Management juga kira-kira company profile-nya seperti apa? Oke, salam kenal semua Sobat Ajaib. Nama saya Jeffrey, selaku Associate Director dari Sinhan Asset Management. Sebagai perkenalan, Sinhan Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang sudah cukup lama ada di bursa kita ya. Umurnya sudah kurang lebih di atas 5 tahun. Dan sejak tahun 2018 kami diakuisisi oleh Sinhan Financial Group. Kalau untuk saudara sobat-sobat ajaib yang suka Korea pasti tahu lah yang namanya Sinhan ya. Kalau pergi ke Korea, apakah nonton film drama Korea, pasti kan ada logo Sinhan kadang-kadang muncul tuh ya, iklannya nempel di sana sini gitu. Nah, kami bagian dari Financial Group Sinhan tersebut. Cuma memang segala investasi yang kami lakukan di Indonesia memang full di Indonesia market aja. Jadi belum sampai expose ke Korea sama sekali. Jadi boleh dibilang kami Korea rasa lokal ya, karena di sini isinya lokal semua. Koreanya hanya komisaris gitu. Oh, Cuman kami tetap mengikuti filosofi Korea di mana kami sangat berhati-hati dalam mengelola investasi yang kami berikan gitu. oke oke. Nah, Pak Jeffrey, sebelum kita mulai lebih dalam nih, boleh nggak sih diberikan outlook sederhana lah tentang market Oh, di kondisinya oh ya. sekarang seperti apa? Ya, kalau boleh dibilang kan hari ini Sobat Ajib udah pada tahu ya, imbas dari hasilnya bankruptnya Silicon Valley Bank, lalu Silvergate, lalu juga Signature Bank, itu memang dibilang sebenarnya nggak akan, menurut mereka sih nggak akan sistemik ya, karena udah cepat-cepat diselamatin sebelum menjadi cancer yang menjalar kemana-mana. Cuma tetap yang namanya panik, yang namanya market sentiment tetap akan ada. Jadi makanya boleh dibilang indeks kita sebenarnya harusnya ngikutin dari kemarin ya. Sudah mulai panik selling harusnya dari kemarin. Cuman kemarin sedikit tertahan karena memang banyak katalis bagus ya, terutama dari sisi big banks kita yang memberikan dividen yang cukup besar ya. Bahkan kalau boleh dibilang salah satu yang terbesar sepanjang sejarah gitu ya. Terutama seperti BBRI. Barulah hari ini market shock-nya kekerasa gitu. Diawali dengan panic selling di semua lini sektor ya, terutama sektor finansial kita ngalamin. Nah, sebenarnya sama seperti di global market juga. Global market pun yang paling merah adalah sektor finansial yang disebabkan oleh memang karena ya kalau kita lihat dari global market ya, terutama akibat the Fed naikin suku bunga, itu semua terlalu cepat memang ya. Dari yang naik tiba-tiba kemarin beritanya nggak jadi naik deh, pelan-pelan aja naiknya. Oh, itu kan sudah kelihatan ini sebenarnya the Fed ini lagi maunya gimana gitu. Mungkin sebenarnya the Fed harusnya tetap naikin suku bunga 50 basis point, cuman akibat adanya kasus ini yang tiba-tiba mencuat dalam waktu sekejap gitu ya, dalam waktu 48 jam saja, memaksa mereka mau nggak mau harus narik rem gitu loh. Oke, kita rem dulu untuk nggak naikin suku bunga terlalu cepat, pelan-pelan kita lihat wait and see. Karena kasusnya kalau ini sampai tidak di rem gitu ya, ini akan merembet kemana-mana. Itu kan belum selesai berita Silvergate dan Signature dan Silicon Valley, udah muncul lagi berita Credit Suisse. Ya, sebenarnya Credit Suisse juga kan sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu, cuma kan nggak jadi aman ya. Sekarang mulai lagi tuh, boleh dibilang Credit Suisse lama-lama kayak bank buku satu itu. Market cap-nya mulai kecil banget. Mandiri bisa tuh beli kalau mau ya, Mandiri bisa beli market cap-nya Credit Suisse. Nah, ya itu memang disebabkan karena apa ya? Bank itu kan ketika diciptakan itu kan harusnya risk manajemennya dikontrol sekali ya. Ketika sebuah bank itu menjadi over leverage dan terlalu konsentrasi di suatu sektor, itu risknya mengintai. Ya tentu saja seperti yang kejadian di Silicon Valley ya. Kita kan sebelumnya nggak tahu nih, pasti para sobat ajaib nggak pernah liatin bank apa sih ini Silicon Valley. Mungkin tahunya cuma oh itu ada di tempat daerah pendirinya Apple. Oh makanya namanya Silicon Valley. Oke. Cuma kan ternyata bank tersebut sangat terkonsentrasi di fintech gitu ya. Dengan ketika fintech industrinya mampet karena suku bunga dinaikkan begitu drastis, ya akibatnya dia akan mulai kesulitan likuiditas. Begitu. Jadi kalau boleh dibilang katalisnya sih saat ini memang masih ya pas katalis global gitu ya, plus ditambah Indonesian market sendiri belum ada katalis positif untuk bisa ngangkat market. Jadi kalau boleh kita
simpulkan gitu ya, posisi saat ini sih lebih banyak wait and see. Oke, oke. Nah, di tengah tadi Pak Jeffrey udah sebutkan tuh adanya potensi The Fed yang kian hawkish ya untuk naikin suku bunga acuannya. Kira-kira tuh investasi di reksadana jenis apa sih yang lebih menguntungkan gitu dari katalis tersebut gitu? Adanya potensi kenaikan suku bunga acuan dari global gitu. Oke. Kalau kami dari dulu, Sinhan itu selalu lebih jagokan balance fund. Karena balance itu kan paling fleksibel ya, ketimbang equity sekalipun. Equity itu kan harus 80% di pasar equity. Jadi kalaupun market sedang beres kayak gini, semua fund manager nggak punya pilihan lain untuk stay invested. Jadi kalau memang minus ya minus gitu. Berbeda dengan balance. Balance itu sangat fleksibel, di mana komposisinya adalah bisa sampai 79% equity, bisa juga 79% bonds, bisa 70% money market. Dan itu yang selalu kami lakukan. Kondisi kayak begini sudah sejak beberapa waktu lalu, kami udah mulai kurangin equity-nya jadi mungkin cuma 20% gitu ya. Sisanya bonds semua. Tujuannya itu untuk meredam kondisi di market seperti ini. Jadi kalau boleh dilihat, mungkin memang kami selalu mendapat penghargaan untuk reksadana yang balance, equity juga, untuk jangka panjang. Di atas 3, 5 tahun dan 10 tahun kami menang award karena memang kami pengelolaannya selalu berhati-hati dan stable. Oke, oke. Nah, kalau untuk reksadana jenis pasar uang nih, Pak Jeffrey, money market ya, itu kira-kira prospek ke depannya atau minimal sepanjang tahun ini kira-kira akan seperti apa sih? Apakah menarik untuk dijadikan alternatif instrumen investasi atau gimana? Dalam kondisi yang kayak gini, menurut saya sih sangat menarik ya. Lebih baik kondisi kayak gini di mana kita masih wait and see, yang mungkin sahamnya teman-teman udah pada nyangkut gitu ya. Mungkin udah pada nggak bisa gerak lagi. Kalau misalkan ada dana lebih baik daripada beli saham dulu, mungkin masukin ke pasar uang saja. Karena pasar uang memang prospeknya masih ya tetap stable. Karena kan pasar uang mengikuti suku bunga deposito, plus ada isinya corporate bonds yang memang diatur di tradingkan sedemikian rupa sehingga hasilnya tuh baik. Money market kami sekitar 5% saat ini ya, returnnya net gitu. Itu dengan kondisi yang stable dan cenderung akan naik pelan-pelan. Jadi dibandingkan dengan kondisi equity yang minus, ya lebih baik 5% positif kan ya. Gitu. Jadi memang pasar uang selalu menjadi tempat untuk parkir dulu sementara. Di mana market masih bearish, ya kita parkir dulu sementara, bisa di obligasi, bisa juga di pasar uang. Sementara di pasar uang kami pun tetap sudah ada obligasinya, ya 50% itu obligasi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya masuk ke pasar obligasi juga melalui reksadana pasar uang kami. Oh iya, tadi reksadana pasar uangnya returnnya berapa Pak Jeffrey? 5% ya, kurang lebih ya? Ya, sekitar 5% net. Sekitar Itu 5%. proyeksi ya. Ya, proyeksi. Kalau kita lihat fund fact sheet atau lihat setahun ke belakang, tentu akan lebih kecil. Karena fund fact sheet itu kan menghitungnya hari ini dihitung mundur 1 tahun ke belakang. Tentu angkanya akan berubah-ubah setiap hari kita cek. Tapi yang dari kami, patokan kan kami fund manager tahu ya kurang lebih kalau kami investasikan di sini, proyeksinya setahun ke depan akan sekitar berapa. Dan itulah yang saya anggap tadi, yang tadi saya bilang 5%. Karena kami udah ada komposisinya dengan deposito yang begini, obligasi yang seperti ini, itu akan memberikan imbal hasil 5%. Oke, menarik ya Pak Jeffrey ya sebenarnya untuk RDPU dari Sinhan sendiri. Betul. Nah, boleh diceritain lebih detail lagi nggak mengenai produk tersebut? Kira-kira strategi dari Sinhan sendiri juga seperti apa sih kok bisa returnnya sebesar 5% tersebut gitu? Iya, sebenarnya simple aja kan, komposisi reksadana pasar uang adalah deposito ya, ditambah money market bonds. Money market bonds adalah obligasi korporasi maupun obligasi negara yang sudah mau jatuh tempo di bawah setahun. Jadi itu imbal hasilnya akan lebih dibilang jelek juga enggak, tapi sangat aman karena resikonya sangat kecil karena bentar lagi kan jatuh tempo ya. Jarang bonds itu udah mau 6 bulan menuju jatuh tempo tiba-tiba default, itu unlikely sih. Kecil kemungkinan ada, tapi kan ya kita pilih namanya dulu. Kita pilih bonds itu kan sesuai dengan rating, lalu sesuai dengan perusahaannya, karena metode analisis di Sinhan itu berbeda mungkin dengan di tempat lain, di mana mungkin metode investasi kalau sobat ajaib pelajari di sekolah pasar modal di mana ya, biasanya kan dari makro ya, top down analysis. Kalau kami kebalik, bottom up analysis. Karena kami ujung-ujungnya melihat siapa nih ownernya.
Saham manapun kita lihat, mau bagus seperti apapun, kita lihat karakteristik ownernya siapa. Ownernya suka ngemplang atau enggak? Ownernya suka nipu atau enggak? Nah, kita lihat seperti itu. Demikian pula ketika milih bonds, kita lihat dulu perusahaannya seperti apa. Kalau misalkan bonds-nya cukup menarik tapi resiko tinggi, kami akan minta guarantee. Bisa corporate guarantee, personal guarantee dari ownernya, bisa. Nah, itu yang membuat kami berani untuk taruh di corporate bonds, walaupun jangka pendeknya rata-rata cuma 6 bulan, 7 bulan. Nah, itu yang kami recycle setiap hari, setiap bulan, sehingga hasilnya pun maksimal. Dan ditambah depositonya pun juga yang tinggi-tinggi ya. Kita kan akan depositokan ke bank-bank yang buku 2, buku 3. Tidak mungkin buku 4 lah ya, karena teman-teman tahu taruh deposito bank buku 4 bunganya cuma 2, 3, gitu ya. Mau dapat return berapa? Kami akan taruh di bank-bank buku 2, buku 3 yang risknya masih terjaga, namun hasilnya pun bagus. Itu. Oke. Nah, kalau untuk reksadana sahamnya nih, Pak Jeffrey, bisa dijelasin nggak kira-kira strategi dari Sinhan sendiri untuk screening saham, pemilihan sahamnya di dalam produk reksadana saham seperti apa? Khususnya di market yang lagi bear seperti ini ya. Oh iya, seperti yang tadi saya sudah jelasin ya, saya kan sudah kasih hint sedikit ya, bahwa kami metodenya adalah bottom up analysis. Jadi ketika kami memilih saham, kami tidak semerta-merta melakukan indexing, di mana semua komposisinya akan mengikuti indeks. Tidak. Kami lebih mengedepankan beberapa bobot saham blue chip tentu, tapi sisanya adalah saham alpha stocks, di mana kami cari peluang di saham-saham yang satu liquid dan punya projection yang baik. Yang kedua, yang ketiga, corporate action di depan dalam waktu 6 bulan setahun yang kira-kira bisa menghasilkan yield yang tinggi, atau boleh disingkat upside-nya cukup besar. Dan itulah saham-saham yang kami invest. Dan itu proses pemilihannya juga cukup rumit karena kami harus pilih dari sekian banyak emiten ya, sekitar 700 emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Kami analisa dari perusahaannya, dari owner dan lain sebagainya. Nah, ketika kami sudah invest, conviction kami akan cukup panjang gitu ya. Kita simpan nggak cuma waktu beberapa bulan, tapi bisa tahun. Kalau ketika memang sudah nggak jalan lagi sahamnya atau berubah rencana, barulah kami akan melakukan posisi perubahan atau rebalancing. Oke, oke. Nah, kira-kira kalau di tengah-tengah market yang sangat volatile kayak gini nih ya, Pak Jeffrey ya, kita bisa bilang market tertekan dari tekanan eksternal, kemudian minim sentimen positif dari domestik gitu, dari dalam negeri gitu ya. Nah, kira-kira masih ada nggak sih peluang untuk investasi dan kapan waktunya yang tepat untuk investasi? Memang sebenarnya dimanapun di saat market bearish seperti itu pasti ada peluang ya. Kita kan mungkin Sobat Ajaib yang sudah di dunia saham selama lebih dari 2 tahun, 3 tahun, pasti udah ngalamin namanya COVID shock ya. Ketika COVID kan semua juga panik, jauh lebih panik daripada sekarang. Tapi setiap kali namanya market shock pasti ada rebound. Nah itu yang kita tunggu-tunggu kan. Nah hint dari saya adalah lebih baik jangan panik, tunggu waktunya mulai rebound baru masuk kembali. Kalau posisi seperti saat ini is okay untuk wait and see. Jangan terlalu maksain diri untuk invest terus atau tetap beli gitu ya. Jangan, selalu usahakan kita investasi di pada saat marketnya sudah mulai membaik. Karena kalau kita market jatuh seperti ini dan kita langsung beli, ya itu istilahnya orang bilang nangkep pisau jatuh ya. Kita nggak tahu sampai seberapa dalamnya, tapi sudah dibeli duluan. Lebih baik tunggu sampai mulai rebound, market sudah mulai membaik, kita mulai buy. Lebih baik telat sedikit ketimbang kita nyangkut, teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi kan peluang nih Pak Jeffrey. Kalau untuk hambatan atau tantangan untuk investasi sendiri kira-kira seperti apa sih? Hambatan apa nih maksudnya? Tantangan gitu. Kalau kita lagi investasi dalam market yang kondisinya seperti saat ini, tantangannya kira-kira apa? Pasti yang pada umumnya kan terjadi adalah nervous ya. Nervous dan lebih ke irrational thinking. Nah, itu yang mentalnya kita harus latih. Baik lagi ketika kita berinvestasi, kita benar-benar harus belajar apa yang kita beli sih. Ketika kita berinvestasi, masuk ke pasar saham, masuk ke pasar reksadana, kita nggak tahu tujuan kita investasi, ujung-ujungnya sama aja kayak kita berjudi, teman-teman ya. Ketika kita beli saham dan kita memang tahu perusahaannya bagus, jangka panjang, sudah nggak apa-apa. Ketika minus pun diemin aja. Yang penting kita beli saham-saham yang sudah tick the boxes. Yaitu apa? Fundamental baik, secara teknikal juga sudah mulai mengalami adanya perbaikan gitu ya. Nah itu kan sudah tanda-tanda yang baik untuk kita simpan jangka panjang. Tapi kalau kita nggak tahu asal beli ikut-ikutin influencer, itu berbahaya teman-teman. Makanya disediakan produk yang namanya reksadana
ya tugasnya untuk simpan jangka panjang. Kadang-kadang saya pribadi lihatin ya, kita kan kalau di aset manajemen sekuritas, kadang-kadang kan kita bisa ngintip-ngintip data ya, Ya. nasabah retail itu yang trading berapa banyak sih yang sukses. Kalau kita lihat sih banyak kan 95% boncos loh, gitu ya. Karena isinya jual beli, untung di sini rugi di sana, untung di sini rugi di sana. Nah, itu dia yang kita bilang, kalau kalian trading ya, tapi setahun ujung-ujungnya nggak nyampe setinggi deposito atau nggak nyampe setinggi reksadana, ngapain capek-capek trading? Mendingan beli buy and hold, bener nggak? Makanya disediakan reksadana pun jangan diperlakukan seperti saham, naik 1%, 2% cabut. Itu kesalahan retail yang ada, ya, yang mungkin disebabkan karena ya nggak ngerti, lalu yang kedua panikan, ketiga terbiasa melihat market volatile, it's okay. Makanya kita belajar pelan-pelan untuk sabar, ya, supaya hasilnya lebih maksimal, karena di mana-mana yang disimpan jangka panjang itu lebih maksimal.